Ya, Mbak Sheryl, kalau misalnya andaikan sudah ditentukan pilihannya antara Jawa Tengah atau Jakarta, artinya hitung-hitungannya lebih fokus kepada apa? Elektabilitaskah menurut survei-survei yang sudah ada, atau dengan siapa koalisi itu akan bersama-sama? Dalam pemilu itu kan ada beberapa faktor penentu untuk sebuah keputusan akan maju di daerah mana dan juga untuk menentukan faktor kemenangan ya. Tentunya kita akan melihat pada data saintifik yaitu data survei. Saat ini memang survei paling tingginya itu adalah di Jateng. Di DKI sendiri ini masih ada waktu sekitar 1 bulan ya. Kemarin saya ikut dalam launching survei indikator untuk probabilitas yang tidak menjawab itu kan masih sekitar 20% begitu. Jadi sebenarnya baik Jawa Tengah maupun DKI ini masih ada waktu sebulan lah, survei ini kan masih naik turun. Tapi selain melihat hasil survei, tentunya memang betul kata Mbak tadi, kita akan melihat partai-partai mana yang akan mau mengusung, karena itu sesuai dengan undang-undang ya, perlu sekian persen dari kursi yang ada di DPRD yang mau mengusung. Di DKI kami punya 8 kursi, di Jateng meskipun kami punya 2 kursi, tapi bagaimanapun juga Kim merupakan sebuah kekuatan ya. Dan kami akan tegak lurus dengan Kim, kita akan berkonsolidasi di dalam, karena pada hakikatnya ketika kita mau mendukung bagaimana nanti pemerintahan Prabowo Gibran, kita perlu memilih sosok-sosok figur-figur kepala daerah yang akan inline dalam menjalankan program pusat supaya ada percepatan dalam menjalankan program pusat, karena kita tahu saat ini di beberapa daerah ketika misalnya ada ego sentris dari dari kepala daerah yang ternyata partainya mungkin tidak mendukung pusat, itu akan sangat sulit untuk menjalankan program-program di daerah tersebut. Baik, kalau bicara Jawa Tengah, tentu tidak afdol kalau kita bicara mengenai PDIP yang selama ini juga sudah menguasai Jawa Tengah. Tentu saya akan tergelitik kalau saya di PDIP kalau melihat narasi-narasi yang mengatakan bahwa siapapun dipasangkan dengan Kaisang pasti akan menang di Jawa Tengah. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari PDIP yang sampai saat ini kita belum dengar nih, siapa calon akan diusung oleh PDIP di Jawa Tengah? Karena memang sebelumnya Pak Ganjar Pranowo kan sudah 2 periode tidak bisa maju lagi. Ada tokoh-tokoh lain yang punya kans untuk bisa melawan Kaisang Pangarep, Mas Eno? Ya, terima kasih Mas. Jadi pada intinya sebenarnya demokrasi itu kan akan tampak semakin hidup, semakin matang kalau ada banyak opsi dan banyak pilihan. Bahkan menjadi sangat memungkinkan untuk menjadi kondusif apabila ada perbedaan-perbedaan itu dan itu terjadi. Nah, selama ini di dalam praktek pemerintahan yang terjadi di Indonesia tidak pernah ada masalah kok kalau misalnya antara presiden lalu kemudian kepala daerah itu berbeda-beda preferensi politik, pilihan politik itu sesuatu yang biasa saja kok. Dan pembangunan tetap bisa berjalan dengan baik. PDI Perjuangan selama puluhan tahun setelah dikuyo-kuyo demikian parah pada saat reformasi, melahirkan pemimpin dalam suasana perbedaan demokrasi yang biasa saja. Tidak pernah ada upaya kami untuk menyeragamkan semacam itu antara semua daerah di Indonesia harus satu pilihan politik. Sehingga di Jawa Tengah pun akhirnya muncul berbagai pemimpin yang berasal dari bawah, yang itu kemudian diidentikan dengan PDI Perjuangan. Dari pemilu ke pemilu, lahir pemimpin itu dari bawah, dari proses kaderisasi yang panjang, dari tidak ada yang instan di Jawa Tengah, lalu muncullah proses itu, yang memunculkan banyak pemimpin yang dari Jawa Tengah itu tadi, muncul dari rahim kaderisasi yang kita coba lakukan di Jawa Tengah salah satunya. Sehingga dalam melahirkan pemimpin tentu kita tidak berani coba-coba, tidak berani main-main. Ada satu pertanggungjawaban besar dari kami semua di sana, sehingga harus memprosesnya. Nama-nama yang muncul pun dari PDI Perjuangan hingga hari ini, baik secara internal maupun secara survei misalnya, adalah nama-nama yang sangat mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Yang paling sering disebut hari ini kan misalnya ada Pak Andika Perkasa, yang ini sangat mumpuni di bidang militer, punya kemampuan untuk mengkonsolidasi kekuatan bicara tentang progresivitas, gitu. Anak-anak muda yang suka melihat cara kepemimpinan beliau pada saat menjadi Panglima TNI. Lalu ada Mas Hendy misalnya, yang ini pernah 2 periode menjadi wali kota Semarang dan sekarang kepala LKPP. Ada Bung Jekek, seorang kepala daerah muda juga, dan banyak beberapa nama yang lain. Tetapi nama-nama itu semua mencerminkan satu hal yang sama, kompetensi dan rekam jejak yang baik. Sehingga nanti pada saat sudah mengerucut di satu nama, kami masih punya waktu untuk mematangkan aspirasi. Saya yakin betul bahwa kalau di survei sekarang nama-nama itu semua muncul, tetapi kan belum ada yang berada di angka aman banget. Tuh, ini ada angka kepastian, ini pasti menang nih, belum ada juga, masih sangat dinamis. Sehingga
Kami yakin kalau Baik. pada saatnya kami sepakat dengan satu nama, mesin politik jalan, kita akan bisa menggerakkan pilkada besok di Jawa Tengah dengan semakin semarak dan penuh pilihan. Saya rasa itu, Mbak Sira. Baik, kalau kita lihat dari posisi kalkulasi yang masih pantau lah saat ini untuk di Jawa Tengah, ini nama-nama siapa saja yang saat ini masih sangat-sangat kuat? Ya, sebenarnya dari nama-nama yang santer menjadi perbincangan di ruang publik ya, itu kan nama-nama yang tidak bisa lepas dari 5 nama besar ya. Pertama ada Pak Ahmad Lutfi, kemudian Kaisang, ada Tak Yassin, ada Gus Yusuf ya, kemudian Mbak Atiko. Ini kan nama-nama yang selalu diperbincangkan hari ini. Nah, yang kedua adalah dalam konteks ini kan dunia pilkada, kontestasi pilkada di Jawa Tengah ini kan lapangannya ibaratnya tuh setara, equal. Karena tidak ada incumbent, meskipun memang ada Tak Yassin sebagai wakil gubernur. Nah, di dalam posisi seperti ini maka elektabilitasnya masih sangat kompetitif dan dinamis. Jadi benar apa kata tadi Mas Seno? Ya, belum ada yang menonjol gitu ya? leading ya di atas 50% misalnya. Dengan demikian juga ini dinamikanya sangat panjang karena akan ada turbulensinya, ada persoal pasangan. Nah, dan nama-nama ini juga termasuk namanya Kaisang atau Pak Ahmad Lutfi atau Mas Diko, ada Sudaryono. Sudaryono kan kemarin udah maju jadi wakil menteri, ditarik kemungkinan nggak akan tarung di Jawa Tengah. Ya. Kemudian ada Mbak Tiko atau Gus Yusuf dan nama-nama lain. Termasuk mungkin tadi nama Andika, tapi kita belum kelihatan potretnya kemarin Mas Andika yang disampaikan tadi. Nah, cuma ini kan dengan konteks seperti ini, kondisinya sekarang, penuh kehati-hatian betul. Karena positioning karena kompetitif, maka faktor wakil sangat penting juga. Nah, ada juga di elektabilitas partai misalnya, atau calon kandidat. Orang itu nggak cocok sebagai gubernur, cocoknya wakil gitu. Ada juga orang yang dipasangkan ketika dipilih sebagai gubernur, dia nggak cocok karena dia diwakil. Itu bisa terbacanya dari apa? Bisa kebalik-balik jadinya. Jadi positioningnya dia. Pertanyaannya, apakah Kaisang itu positioningnya sebagai gubernur atau wakil gubernur? Nah, survei yang kita lihat kemarin itu trennya memang Kaisang lebih cocok sebagai wakil gubernur. Tapi kita nggak tahu tren ke depannya gitu. Nah, PDIP yang kedua adalah PDIP juga misalnya dia tidak terkonsentrasi pada center of kandidat atau figur, karena mirip dengan PKS di Jawa Barat kandangnya. Jadi siapapun yang diusung nanti elektabilitasnya naik sendiri. Trackingnya bagus ini. Karena apa? Karena dia bertarung dengan mesinnya juga. Mesin politiknya. Jadi dia bicara bukan berarti persoalan dalam pilkada adalah personalisasi kandidat. Tetapi konteks ini dia sangat level confident bahwa kami nggak terlalu pusing soal figur itu karena kami dianggap punya mesin. Nah, yang ketiga adalah tentu Pak Jokowi juga akan mengkalkulasi, menghitung ulang, mencermati. Saya pikir pasti dia akan memutuskan apakah akan betul-betul maju di kandang banteng memasang Kaisang sebagai gubernur atau wakil gubernur, atau kemudian mempercayakan melanjutkan ke Ahmad Lutfi sebagai bagian dari Pak Jokowi juga, termasuk PSI juga mendukung beliau selama ini. Tapi sampai sekarang PSI juga masih bimbang kan, apakah Ahmad Lutfi diteruskan atau ditarik kembali, kemudian dimajukan Kaisang, atau Kaisang apa yang disampaikan Presiden Jokowi mengatakan sama-sama menarik, di DKI menarik, di Jawa Tengah menarik. Tetapi persoalannya di Jawa Tengah tidak semudah itu juga karena akan berhadapan dengan PDIP. Mesin partai di PDIP, partai ID-nya di PDIP kan tinggi sekali. Kita akan dalami ya, masih mengenai nama-nama dari calon itu sendiri dan juga pasang-pasangan dari parpolnya itu akan kami dalami. Usai jeda kami segera kembali.